Halo. Gimana sih? Ya dah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus guru kita yang termaklum Ayahanda Ki Haji Ahmad Romli, yang sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Nurul Yakin Kakanda Ustadz Ki Haji Ulumuddin, dan segenap pengurus Yayasan At-Taqwa Cabang Penggarutan, Forum Remaja Islam Penggarutan, Format, dan yang sama kita hormati terkhusus penceramah kita, mubalik kita yang sengaja kita undang. Enggak usah gini, banyak kan? Iya, yaitu yang mulia Al-Mukarram Ayahanda Dr. Profesor Ki Haji Roma Irama. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Hadir tengah-tengah kita Bapak Kapolsek Tarumajaya, Bapak Dan Ramil Tarumajaya, dan Bapak PJ Desa, Kelurahan apa desa sini? Kelurahan deh ya, Kelurahan Setiasi, abang saya yang tadi nyetirin ya, naik mobil Al-Fatihah. Mudah-mudahan, dan para tokoh yang lain, panitia, enggak banyak yang dapat saya sampaikan. Para ibu bapak hadirin jamaah, seharusnya yang langsung naik Raja Dangdut, kenapa ditaikin Raja Lenong? Ya Allah, ayah bentar ya, ayah I love you full. Ya Allah, ayah Haji Oma. Ya bentar ya, yang enggak lama-lama ya. Mudah-mudahan ntar amplopnya ketukar sama saya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, tema kita kali ini tablik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Yayasan At-Taqwa Cabang Penggarutan, Forum Remaja Islam Penggarutan dalam kurung Format, tanda kutip meneladani perjuangan Rasulullah SAW dalam membangun peradaban yang gemilang dan berakhlak karimah. Berakhlak kul, ada kulnya kali ini, berakhlak karimah, ya udah begitu. Bekasi Koma 15 Oktober 2022. Tuh bacaan diri. Bahwa Rasulullah yang kita peringati kelahirannya, beliau itu begitu cinta dan sayangnya kepada kita umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya pemimpin dunia, satu-satunya pemimpin yang sayang kepada umat dunia akhirat. Mana buktinya bang? Dibuktiin sama Rasul. Kapan? Ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Apa kabarnya kepada Rasulullah? Jibril bicara, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawahmu yang mulia segera dicabut. Bagaimana pendapatmu? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Jaminan umat saya bagaimana ya Rabb? Umatmu lain lagi. Allah bilang wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi sayang sama kita bang. Nabi sayangnya tuh nggak tanggung-tanggung. Bahkan detik-detik beliau mau wafat, keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, apa yang diucapin? Ummati, ummati. Rasulullah mau wafat bang, nyari-nyari kita.
Kalau kita kan lain, mau mati lagi sekarat anak kita kumpulin. Mad, sin, roh, ji, ada lo yang bontot bilangin. Kumpul sini kumpul, namanya babak udah nggak kuat, bawa penyakit sini. Kalau babak udah nggak ada umur, rokok di Harapan Indah lu jangan jual. Mengapa punya Cina? Lu digerebek lu. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin, po, bener. Nabi yang dipikirin, yang dicari kita umatnya. Di dunia sayangnya luar biasa, di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita nih bang. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa nih ya, ini rahasia nih po. Diriwayatkan dalam salah satu kitab, nanti ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup, rebah semua. Kiamat, siapa yang berani nempil? Lalu Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan, sekarang nongol. Oh, gak ada yang nongol po. Rebah semua. Kiamat. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Masih rebah lah kiamat. Enggak nempil lah. Kiamat ini cerita kiamat lah. Jangan marah. Lalu Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Oh, Allah nyombong kok. Udah pantas banget, emang kagak ada lagi. Baru dihidupin pertama malaikat. Malaikat Allah bangkitkan duluan. Seluruh malaikat dibangkitkan, maka dibentuklah oleh Allah panitia akhirat. Udah panitianya, diatur bagi tugas. Siapa yang bagian manjirin kiai? Panitia. Yang bagian konsumsi siapa? Yang bagian ngatur jalanan siapa? Yang bagian bawain parcel siapa? Loh, panitia. Diatur bagi tugas sama Allah. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob. Tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. OTW Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama habib rada benci. Jangankan sama orangnya, sama balehonya takut. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. 86. Wah, Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam bang. Alam udah hancur-hancuran po, udah rata semua. Di tengah jalan kan Jibril sama Mikail kongko. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Aku juga bingung ini. Bagaimana nyari kuburan udah rata semua ini. Jangan kan nyari kuburan, nyari penggarutan aja nggak nemu. Lu yang bener Jibril. Iya bener Mikail. Lu coba cek di Google Map. Udah kagak nemu. Akhirnya apa? Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah kebuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hada ya Jibril? Ini hari apa Jibril?
Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Bener Jibril, bener Muhammad, cius. Udah cius saya tambahin doang po. Ntar dicari di kitabnya ciusnya mana nih, itu tambahan doang. Bener Jibril, bener Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Jibril, kalau ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah baru pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya sih masih rebah semua Muhammad, gue sih kagak tahu urusannya. Gue mah tugas gue bangunin doang nih dari kuburan lu, ngajak ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, yaudah ya berangkat lah kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Naik Grab. Ada Grabnya namanya Buruk. Nyampe ke sorga, ada Rasulullah di sorga po, kayak orang kagak betah, bengong. Nabi di sorga mukanya rada galau, bete banget dah, gabut. Kan yang punya sorga nggak enak lihat begitu, ditegur sama yang punya sorga. Muhammad, labbaik ya Rob. Ngapa sih bengong aja di sorga? Enggak betah. Betah ya Rob, saya mau udah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, saya udah dapat air putih sampai 4 botol. Bangku juga nih, baru kali ini ibu tamu air kuning doang ini dikasih. Ya saya mau udah enak ya Rob di sorga. Tapi ngapa sih bengong begitu? Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Nasibnya bagaimana umat saya? Saya nggak mau enak-enakan di sorga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat luar biasa. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Nemu pemimpin yang model begitu? Udah masuk DPR mah lupa. Bener kan? Wah, biar kata di demo aja kan nggak keluar-keluar di demo, nggak keluar-keluar di dalam aja. Capek kita demo mulu po, ya Allah tetep aja BBM kagak turun-turun, najong banget dah. Bener Bo? Nabi mah keluar dari sorga, Nabi keluar dari sorga. Baru kita dihidupin manusia, seluruhnya manusia dihidupkan. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, hidup kembali, bangkit kembali kita. Masing-masing bawa diri, anak gak kenal orang tua gak kenal anak. Bini gak kenal laki, sudahan laki. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di pala kita Pak. Panas sudah pasti po, aus sudah pasti. Udah sejengkal, sekarang aja nyelekep banget. Apalagi sejengkal. Matahari panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup di sono nggak nemu. Apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi disediain oleh Allah, hauduka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta kepada Rasulullah. Kita minum seteguk air itu nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut memberikan syafaatul uzma, pertolongan besar buat umatnya. Rame-rame kita ngadu ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Adam, cucu lagi pada susah. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, jangan minta tolong sama gua dah, gua juga lagi keblangsak ini, punya dosa dulu di sorga, nggak boleh gua embat, itu buah huldi diembat juga. Makanya Nabi Adam dosanya atu po, makan buah huldi doang diusir dari sorga. Dosanya man atu diusir dari sorga, dosa man atu diusir dari sorga, dosa menatu diusir dari sorga. Model kayak kita dosa banyak pengen masuk kan agak nyeklek urusan. Nabi Adam nggak bisa nolongin dah, gua punya dosa tuh makan buah huldi karena rayuan ibu Hawa, dirayu-rayu, ayo yang beb mam dong tayang, mam. Akhirnya kemakan juga buah huldi nyangkut di tenggorokan sama Nabi Adam. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Kalau nggak percaya empok ntar pegang leher laki empok, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah huldi ya.
Tapi Ibu Hawa kan makan buah huli nggak nyangkut di leher bang. Leher perempuan mah licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe di dada buah hulinya nyangkut. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkut di dada. Bayangin kalau nyangkut di dengkul, wah ribet lah. Anak nangis minta tetein ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang mimi lah ribet. Alhamdulillah nyangkut di dada. Sampai di dada tebelah dua. Tuh bersyukur tebelah dua lah. Nah, kalau satu doang kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Kata Nabi Adam, udah datang aja sama Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia mau orang Jawara. Ngadep ke Nabi Nuh. Nuh tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, ya mang liar mang liar. Aduh nanaonan silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Nabi Nuh ngomong, jangan sama gua ribet udah, urusan tanggung jawab sama anak ini si Kanan susah banget gua rawatin, gua ajak naik getek dia kagak mau, jamuan klebu ngikutin orang kafir. Ono sama Nabi Ibrahim aja, Ibrahim bisa kali nolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan sama gua deh jangan. Gua juga punya dosa seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali po, nangis di hadapan Allah. Kita bohong tiap hari jadi lalap kagak, nangis nyengir mulu. Ya Allah, apalagi sekarang bohong udah dipublikasiin. Gua ilaha illallah, se-Indonesia tahu mau dia bohong. Ya po ya. Kalau pakai bikin konfirmasi pers lagi, ya ilaha illallah. Baiklah, hari ini saya akan memberikan konfirmasi pers kepada seluruh wartawan yang hadir dan seluruh rakyat Indonesia bahwa kejadian di Jalan Duren 3 itu merupakan terjadi tembak menembak antara Brigadir J dengan Pret. Tembak menembak, ditembak, tembak menembak. Kan bohongin rakyat, namanya najong banget. Maafin Kapolsek ya. Pak Kapolsek maafin. Saya nggak nyinggung bapak, enggak. Saya menyinggung yang ono. Lah saya emang nggak nyinggung bapak. Enggak nyinggung bapak, itu kelempengan aja contohnya. Bercanda Pak Ahmadi, ya elah, ntar gua diborgol pulang nih. Ya elah, kebohongan udah dipublikasi, najong banget ya. Nabi Ibrahim gak sanggup nolongin, gak sanggup nolongin. Kata Nabi Ibrahim, Nabi Isa aja no, Nabi Isa bisa kali nolongin. Nabi Isa kan dianggap jadi Tuhan. Nabi Isa dari jauh udah dadah, jangan sama gua Nabi paling miskin. Bapak kagak punya, bini kagak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak kawin seumur hidupnya. Makanya gue tahu nih mau dicolek kan, iya kan mau dicolek, iya tuh ya pas, dah. Nolongin Nabi kita Muhammad SAW, kita paham udah, yang namanya juga selingan doang kita di sini. Ya nggak apa-apa. Tadi kan saya bilang saya jangan ditekin. Saya kalau udah naik baru susah turun. Saya kata gitu. Biarin dah ada raja dah ya. Kita dengerin langsung aja. Ntar disambung sama beliau ya. Kalau masih penasaran ya kapan-kapan ngundang lagi. Udah kapok jangan diundang lagi. Biarin namanya juga ini. Ya Pak Ahmadi mohon maaf jangan diborgol ya. Pokoknya ntar kita ya pokoknya arang paro dah kita pulang. Dari panitia kita ngerem tadi perapatan, pokoknya arang pego dah ya. Ini aja barangkali yang dapat saya sampaikan, sambung langsung ya. Saya langsung panggil aja dah, pakai MC lagi udah. Baiklah, penceramah selanjutnya yang sengaja kita undang, inilah dia guru kita, guru saya semua, penceramah yang sudah begitu kondang dan kondangan, yaitu Ayahanda Dr. Profesor Ki Haji Roma Irama sebagai Ketua Umum Fahmi Tamami Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, sekaligus Ketua Umum dari Fahmi apa sih namanya gitu dah ya, Persatuan Musik Melayu gitu, artis musik Melayu Indonesia. Beliau ayahanda, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan, kasih jalan Porsa, yo Porsa ya Porsa ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah salamun alaik. Duduk ya, ayo duduk apa berdiri? Duduk aja. Iya, ya Panadol, Tapadol. Ya, makasih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam fa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Al-mukarramun, para alimil ulama, para habaib, masyayikh, para asatid yang saya muliakan, wabil khusus yang saya kenal di sini sahabat saya Kiai Haji Nur Fadilah yang barusan telah menyampaikan tausiahnya yang segar. Mohon maaf yang tidak saya sebutkan tanpa mengurangi ta'zim saya. Bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati. Kepada Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami. Kebetulan Ketua Kabupaten Bupati Bekasi maksud saya adalah Kiai Haji Nur Fadilah atau Ustadz Tile. Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Juga saya mau tanya di sini, sekian banyak umat ini ada fans Rhoma Irama enggak? Ada fans Soneta apa enggak? Fans Rhoma dan Soneta disingkat Forsa. Forsa ini ada dua kelompok. Ada yang struktural, berseragam, ber-KTA dan terikat oleh disiplin tertentu. Yang kedua adalah non-struktural, yang enggak berseragam, tidak ber-KTA dan sebagainya. Tapi fans Rhoma and Soneta itu disebut Forsa. Paham? Paham? Kalau saya sebut Forsa, tolong bilang keren. Bisa? Bisa? Forsa, Forsa, sekian. Terus, udah. Hadirin hadirat, memperingati Maulidur Rasul tak lebih dan tak bukan dalam rangka memperdalam, mempertajam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kenal sosok beliau maka kita akan kagum kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kagum kita akan cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta kita akan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Shadaqallahul azim. Katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah? Mau dicintai Allah? Mau diampuni dosa kita oleh Allah? Syaratnya taat kepada Nabi. Karena ketaatan kepada Nabi pada hakikatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala aidan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah juga berfirman selanjutnya, apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan dan apa yang dilarang tinggalkan. Inilah kunci untuk bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita, kunci
untuk mendatangkan ampunan Allah kepada kita. Amin Allahumma amin. Untuk itu, agar kita kenal sama Nabi, izinkan saya membawa biografi singkat beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Sir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim terlahir pada hari, nah, mesti hafal ini semuanya. Hei, Nabi dilahirkan hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, bukan tahun macan. Kenapa dinyatakan lahir pada tahun gajah atau tepatnya tahun 570 Masehi? Karena saat beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan terjadi penyerangan tentara gajah oleh Raja Abrahah, tujuannya meruntuhkan Ka'bah. Tapi akhirnya tentara gajah itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam surat Al-Fil. Masih hafal? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim sayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin. Lalu ada 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 124.000 itu ada 313 rasul. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang teragung dari semua nabi, teragung dari semua rasul. Paling tidak ada 4 alasan. Alasan yang pertama, karena teritorial dakwah beliau tidak sama dengan teritorial dakwah para nabi pendahulunya. Kalau nabi-nabi sebelumnya, Pak, Bu, hanya diutus untuk bangsanya masing-masing, enggak boleh keluar negerinya berdakwah. Contoh, Nabi Lut alaihissalam hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsanya, yaitu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihissalam hanya diutus untuk bangsanya, yaitu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihissalam hanya diutus untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus, beliau juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa rasulan ala bani Israel. Lain dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa, untuk seluruh manusia di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia di muka bumi, termasuk untuk warga Bekasi. Alhamdulillah. Karena teritorial dakwah Nabi Muhammad bersifat universal atau dunia, maka beliau dibekali dengan kitab suci yang holistik, komprehensif, sempurna. Terdiri dari 300 berapa surat? Astagfirullahaladzim. Terdiri dari 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz. Paling tebal kitab suci Al-Quranul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim? Ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang aku tinggalkan dalam Al-Quranul Karim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Tidak ada yang dilupakan dalam Al-Quranul Karim. Setiap problematika manusia
ada solusinya, ada jawabannya dalam Al-Quranul Karim. Dan setiap masalah aspek kehidupan manusia ada keterangannya, penjelasannya dalam Al-Quranul Karim. Sampai-sampai seorang sosiolog berkebangsaan Amerika, beliau adalah Profesor Dr. Arnold Toynbee. Siapa? Siapa Bu? Bukan Bang Toyib. Toynbee. Beliau setelah baca Quran dapat hidayah masuk Islam. Lalu apa komentar beliau? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Bimbingan hidup, tahu Pak? Tahu Bu? Ibarat kendaraan manual book. Ibarat barang manual book, buku petunjuk penggunaan kendaraan. Kalau orang beli mobil misalnya Toyota, tapi nggak baca manual booknya, bisa nggak dijalanin tuh mobil? Nggak bisa. Dia paksain jalanin tanpa petunjuk manual book, yang terjadi apa? Rusak itu mobil. Betul? Betul? Begitu juga manusia hidup di dunia, diberi manual book, buku petunjuk bagaimana cara hidup, bagaimana cara berdagang, cara kawin, cara berumah tangga, cara bernegara, semua lengkap dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, di zaman modern sekarang ini, kita banyak melihat generasi Z, generasi apa namanya, milenial. Masya Allah, anak-anak kecil kalau kita baca di Facebook itu sudah bisa mengeluh, sudah mengatakan saya resah, saya gundah, saya gelisah. Begitu dikatakan sholat, apa gunanya sholat, nggak ada kaitannya dengan masalah saya. Masya Allah. Inilah kalau kita hidup tidak berbasis kepada Al-Quranul Karim, maka kita akan tersesat, kita akan menderita dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, memperingati Maulidin Nabi, pertama saya ingatkan, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Walaupun satu ayat, baca setiap hari, walau satu ayat. Karena dia Al-Quran adalah pembimbing hidup kita. Ada masalah apa saja, jangan tanya manusia, tanya Quran. Di sana ada solusinya. Mau bikin apa saja, mau ada hajat apa saja, jangan tanya manusia, tanya Al-Quran. Di sana ada jawabannya. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh minum nggak sih? Gelasnya mana ini, Virus? Ini panitia nggak adil ini. Tadi Ustaz Tile digelasin. Gelasnya di bawah, Ustaz Tile ke bawah itu. Yang kedua, 124.000 nabi, misinya sama Pak, untuk menyampaikan kepada manusia la ilaha illallah. Enggak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada seorang nabi pun yang menyampaikan di luar kalimat tauhid. Semuanya sama. 124.000 diutus oleh Allah hanya untuk menyampaikan. Katakan, hai manusia, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan jangan menyembah selain daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo, halo, halo. Lo dengar kagak nih? Tapi bagi Nabi Muhammad SAW, di samping menyampaikan kalimat tauhid selama 23 tahun, beliau juga mempunyai misi yang spesifik, yaitu untuk membangun akhlak manusia. Sebagaimana sabdanya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan
untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak apa itu, Pak? Apa akhlak? Apa arti akhlak? Kelakuan. Akhlak apa, Bu? Kelakuan. Kalau orang Inggris bilang attitude. Kalau orang Bekasi bilang lagu. Tapi bukan kayak lagu soneta, bukan. Lagu lo tengik. Kelakuan kamu tengik. Tahu tengik? Bau apek. Lagu lo perak. Tahu perak? Beras maur yang murah. Tapi yang dimaksud perilaku tadi secara orientatif ada 3, Pak. Pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Secara kualitatif, akhlak juga ada 3. Yang pertama, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang kedua, akhlakul ammah, akhlak yang standar, yang biasa-biasa saja. Yang ketiga, akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Nabi selalu menyontohkan akhlakul karimah, entah kepada Allah, kepada manusia, dan kepada alam. Contohnya, itu Nabi sudah dijamin masuk surga. Betul? Tadi Ustadz Tila sudah jelaskan, yang pertama masuk surga Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi adalah sosok yang maksum, artinya tidak punya dosa. Tapi Masya Allah hadirin wal hadirat, beliau sholat di samping sholat yang wajib 5 waktu, sholat rawatib sunnah, beliau sholat malam, sholat tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya. Padahal sudah dijamin masuk surga, sudah harus di paling awal masuk surga, tapi masih sholat sehingga bengkak-bengkak kakinya. Lalu beliau istighfar tidak kurang dari 100 kali satu hari. Istighfarnya bukan kayak kita, Pak. Astagfirullahalazim, itu pun kalau kesandung doang. Ini Nabi istighfar 100 kali satu hari. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatu'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Masya Allah. Udah enggak punya dosa, istighfar 100 kali. Sampai-sampai Siti Aisyah istrinya bertanya, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin surga, engkau enggak punya dosa, diampuni semuanya sama Allah, kok masih sholat sampai bengkak kakimu ya Rasulullah? Istighfar sampai begitu amat 100 kali satu hari. Apa kata Nabi? Ya Khumairah, tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah atas derajat kemuliaan yang diberikan kepadaku? Ini akhlakul karimah, akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada sesama manusia, jangan tanya. Masya Allah, beliau ini sering dihina, sering dicaci, sering dibuli oleh orang-orang saat itu. Ada satu kisah, beliau kalau mau ke masjid, dari rumah beliau ini ada lewat gang kecil, ya, di mana di antara gang itu ada rumah-rumah tingkat 2 begitu. Kalau Nabi lewat situ, ada seorang Yahudi di sana yang benci banget sama Nabi. Kalau Nabi lewat, diludahin. Nabi cuma mengusap kepala, menoleh, tersenyum. Tiap Nabi lewat, diludahin. Nabi usap ludahnya, menoleh, tersenyum. Hingga pada satu hari ketika beliau lewat di situ, nggak ada yang ngeludahin. Dia tanya sama orang yang berdiri di sana, Mas, ini orang Jawa kali ya yang sana. Ini orang yang suka berdiri di sini kemana, Mas? Siapa dia? Oh, itu si fulan ya Muhammad. Kemana kok nggak ada? Dia lagi sakit ya Muhammad. Rumahnya mana? Tuh. Nabi nggak jadi ke masjid, menunda ke masjidnya, pulang dulu. Menemui istrinya, minta kurma, susu dan roti.
Istrinya tanya, untuk apa ya Rasulullah? Saya mau menyambangi orang sakit. Masya Allah. Diludahin setiap hari Pak. Enggak marah, enggak benci, enggak dendam, malah dibawain makanan. Masya Allah. Masya Allah. Bapak udah berapa kali maulid Pak? 10 kali? 50 kali? 100 kali katakanlah menghadiri maulid. Betul? Saya mau tanya, akhlaknya sudah bisa kayak Nabi belum? Bapak kalau diludahin orang kayak Nabi, Bapak apain tuh orang? Hei. Bahkan pernah secara fisik beliau disakiti, dilempari batu oleh orang Taif, berdarah kaki, tangan dan wajahnya. Jibril alaihi salam yang selalu mendampingi beliau berbisik kepada Nabi, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, minta kepada Allah agar umat yang durhaka ini diazab sebagaimana para nabi sebelum kamu. Kalau umatnya durhaka, mereka minta umatnya diazab. Nah sekarang minta kepada Allah agar mereka diazab, biar aku nanti yang eksekusi ini. Aku akan timpakan mereka dengan 2 bukit. Apa kata Nabi? Jangan ya Jibril. Kalau mereka tidak beriman, aku masih berharap agar nanti anak cucunya beriman kepadaku. Nabi angkat tangan juga. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku, berikanlah ampunan kepada umatku kalau mereka melempari aku dengan batu, karena mereka tidak tahu ya Allah, mereka enggak ngerti ya Allah. Masya Allah, ini akhlak Nabi. Kalau ente ada yang nyambit pakai batu, lo apain tuh orang? Hah? Doain. Oh, gue bacok. Tapi ada orang Bekasi yang baik. Tadi saya singgah di rumah Pak Lurah. Ada anak baik, saya tanya gitu. Kalau kamu dilempar batu sama orang, kamu apain? Saya lempar lagi Pak Haji. Oh gitu. Pakai batu juga? Enggak. Pakai roti. Wah, mendingan nih orang nih. Pakai roti apa Dik? Roti tawar. Gede banget. Iya Pak Haji. Cuman saya isi batu bata. Kenapa Nabi dihina, dibuli, dicaci nggak marah? Karena beliau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, katakanlah orang-orang beriman, jangan kamu berburuk sangka. Suudzon. Ibu-ibu, jangan suka buruk sangka sama tetangga. Jangan suka buruk sangka sama teman, karena buruk sangka itu kata Allah adalah satu dosa. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, jangan ngintip kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan suka berghibah, menggunjing, ngomongin aib orang. Kenapa? Apa hukumannya? Ini Allah memberikan perumpamaan ayat ayuhibbul ahadukum ayakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Artinya apa Pak Bu? Orang yang suka ngomongin orang, Allah mengatakan dia lagi makanin daging bangkai saudaranya. Kalau kita lagi ngejelekin orang, ketahuilah kata Allah, kita lagi makan daging bangkai yang kita ngomongin. Ini kiasan, mutasyabihat. Tapi yang sebenarnya adalah kita lagi ngambilin dosa itu orang. Kita ngomongin orang, dosa orang itu lagi kita ambilin. Makanya Nabi nggak pernah marah, nggak pernah dendam, nggak pernah sakit hati kepada siapapun yang menyakiti dia, membuli dia, hina dia, fitnah dia. Bahkan Nabi kasihan sama orang-orang yang membuli dan fitnah itu. Karena apa?
Beliau tahu yang menfitnah itu, yang membuli itu, yang menyakiti itu, yang akan menanggung deritanya di dunia dan di akhirat. Ini akhlak Nabi kepada manusia. Akhlak Nabi kepada hewan tanaman, oh luar biasa. Nabi kalau ketemu pohon, Pak, Bu, Assalamualaikum, beri salam sama pohon. Kenapa? Pohon itu makhluk Allah yang hidup. Percaya enggak? Ada ilustrasi sedikit. Pada tahun 1963, maksud saya 1930, berapa tahun yang lalu itu? Pada tahun 1930, berapa tahun yang lalu itu? Gara-gara kebiasaan lihat gadget, otaknya pada tumpul. Kalau berhitung pakai kalkulator. Tok 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 tok, nggak pakai otak lagi. Ini kelemahan gadget ini. Berapa? Ah, itu masih oke otaknya tuh. Lo lihat kalkulator juga lo. 92 tahun yang lalu ada seorang doktor ahli botanis, seorang botanis artinya ahli tanam-tanaman. Dia pergi ke New Delhi untuk meneliti pohon-pohon di India 92 tahun yang lalu. Ya. Lalu beliau menemukan namanya Dr. Boss. Dr. Boss dari Amerika. Ternyata dia menemukan ternyata pohon itu ada gendernya. Ada jenis kelaminnya, Bu. Ada pohon laki, ada pohon perempuan. Makanya Pak, kalau naik pohon lihat-lihat pohonnya. Jangan pohon cewek lo naikin ntar lo betah, nggak turun-turun. Ibu juga Bu kalau mau meneduh lihat pohonnya Bu, jangan neduh di pohon laki ya. Ternyata menurut penelitian Dr. Boss pohon itu ada dua jenis, ada perempuan ada laki-laki. Dan Dr. Boss bilang pohon itu berkembang biak melalui perkawinan. Yang menikahkan pohon ada dua, kumbang dan angin. Putik sari di bawah kumbang, angin begitu juga. Ya. Padahal hal ini sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala 1500 tahun yang lalu kurang lebih. Coba lihat surat Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon di muka bumi berpasang-pasangan. Masya Allah. Di lain ayat Allah berfirman, wa arsala riyaha lawaqiha. Aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Masya Allah. Jadi Pak, kalau ada angin ribut Bapak tenang aja. Itu pohon lagi pada kawin. Ya. Kalau kita dengar pohon rubuh ketiup angin, pasti itu pohon udah tua. Makanya udah tua-tua jangan kawin lagi. Ustaz Pile masih muda itu. Nah, Nabi kalau ketemu pohon berakhlakul karimah. Karena pohon itu punya rasa sakit, punya rasa gembira. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih semua yang di langit dan di bumi, termasuk pohon, bertasbih kepada Allah dengan caranya. Makanya Nabi berakhlak kepada pohon. Kalau menebang pohon, satu ada kepentingan, bukan main berat-berat aja ngiseng, enggak. Itu pun bismillahi Allahu akbar, cari pisau yang tajam terus, sejauh kepentingan. Makanya ibu-ibu, bapak yang punya kebun kecil di halaman rumahnya ya. Kalau orang suka beli pohon tuh di tukang-tukang pohon, beli pot-pot kembang ditaruh di rumah, hati-hati. Kalau habis beli pohon itu jangan ditinggalin begitu, dirawat. Beri dia air setiap hari, dirawat. Karena dia makhluk hidup bertasbih kepada Allah dengan caranya. Kalau kita beli pohon, kemudian kita enggak rawat, cukup berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Faham? Akhlak kepada binatang. Oh, ini masyhur kisah beliau kepada binatang.
Pernah mau sholat Jumat, serban beliau ditiduri kucing ujungnya. Demi tidak mengganggu nyenyaknya kucing, itu sorbannya digunting, Pak. Nggak mau ganggu kucing tidur. Bagaimana kita, Pak, akhlak kita kepada kucing? Jangankan nidurin sorban, dikesetan aja kadang-kadang kita tendang, betul? Betul? Akhlakul karimah Nabi kepada pohon dan kepada tanaman. Inilah substansi kita memperingati Maulid Nabi agar bisa meniru akhlak Rasulullah tentu sebisanya. Memang Allah memuji beliau, wa innama la'ala khuluqin azim, engkau sungguh memiliki akhlak yang agung. Maka kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi terdapat keteladanan yang baik untuk kita tiru. Tiru bagaimana akhlak beliau kepada Allah sebisa-bisa kita. Tiru bagaimana akhlak kita kepada manusia, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada masyarakat sebisa-bisanya. Tiru akhlak kita, akhlak Nabi kepada pohon-pohon, kepada hewan sebisa-bisanya. Inilah hasil daripada kita memperingati Maulidin Nabi. Oleh karena itu akan saya tutup dengan sebuah lirik yang semuanya ikut bersama-sama dalam lirik itu. Setuju? Setuju? Baik. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame. Akhlaknya rame-rame, oke? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul? Betul. Sekaya apapun kamu, hei, tapi kalau tidak berakhlak, dibenci Allah dan dibenci manusia. Betul? Hina di mata Allah, hina di mata manusia. Setinggi apapun jabatanmu, kalau tidak berakhlak, hina di mata Allah, hina di mata manusia. Kayak pernah ada pejabat tuh, mulutnya kebun binatang, mulutnya kayak comberan, kelakuannya Masya Allah. Walaupun pangkatnya tinggi, dibenci Allah, dibenci manusia. Betul? Tapi sebaliknya, walaupun jabatan kita cuma tukang sapu jalan, walaupun harta kita cuma sepeda ontel doang, tapi kalau berakhlakul karimah kepada Allah, berakhlakul karimah kepada manusia, berakhlakul karimah kepada alam, maka dimuliakan oleh Allah dan dihormati manusia. Betul? Betul? Enggak kompak sih lo. Coba. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tidak punya pikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Tararam daram daram dam, tararam daram dararam, dararam daram daram dam, dararam daram dararam. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak.
damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Dararam daram daram dam, dararam daram dararam, dararam daram daram ram, dararam daram dararam. Forza! Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi tamami ukhuwah Islamiyah. Fahmi tamami ukhuwah wataniyah. Fahmi tamami ukhuwah basyariyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.